Marc Marquez mengukuhkan kemenangan ke-90 saat merajai MotoGP Argentina 2025. Pembalap asal Spanyol itu finish melahap sirkuit Termas Dario Hondo dalam waktu 41 menit 11,1 detik. Kini Marquez menyamai rekor 90 kemenangan milik Angel Nieto. The Baby Alien semakin dekat dengan rekor Valentino Rossi dengan 9 gelar juara dunia dan 115 kemenangan. Kegemilangan Marquez kembali memulai pujian dari legenda MotoGP Giacomo Agostini. Pemegang rekor kemenangan terbanyak MotoGP itu meyakini bahwa Marquez akan melampaui rekor The Doctor Valentino Rossi. Rekor fantastis di MotoGP masih dipegang Agostini dengan 15 gelar juara dan 122 kemenangan. Sebelumnya, pembalap HRC Honda Castrol itu menunjukkan performa yang solid di Argentina. Dia berhasil menyelesaikan balapan pada posisi ke-11. Di diskualifikasinya, Ai Ogura membuatnya naik satu tempat menjadi ke-10. Marini tentu merasa senang dengan hasil yang dia dapatkan. Dia bahkan mulai berani memandang optimistis seri Amerika mendatang. Adik Rossi itu yakin dirinya bisa membuat perbedaan di negeri Paman Sam meski ada syaratnya. Syarat yang harus terpenuhi tersebut ialah dirinya harus lolos ke Q2 dahulu. Soal balapan di Argentina kemarin, pengguna nomor start 10 ini merasa dia harusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Marini sebenarnya merasa sudah memulai balapan dengan bagus. Namun masalah yang dihadapi adalah Jack Miller yang sedikit mengganggunya. Pada akhirnya, balapan di Argentina membuatnya cukup puas. Sejak didepak KTM dan gas-gas pada akhir 2024, Fernandez digait Yamaha Motor Racing sebagai test rider MotoGP bersama Cal Crutchlow dan Andrea Dovizioso. Namun pada tengah Januari 2025, Rea yang membela Pata Maxxis Yamaha bernasib sial di tes pramusim WTSBK Australia. Rea mengalami cedera patah tulang kaki akibat kecelakaan pada hari pertama tes. Ia segera dipulangkan ke Belfast, Irlandia Utara untuk operasi dan dipastikan absen dari WTSBK Portugal. Fernandez pun diumumkan secara resmi oleh Yamaha Motor Europe sebagai penggantinya. Sebagai persiapan menggantikan Rea, Fernandez bahkan diizinkan berpartisipasi dalam tes tengah musim WTSBK di sirkuit Algarve Portimao, Portugal pada 15 hingga 16 Maret 2025. Sebab juara dunia Moto2 2022 ini belum pernah menjalani kompetisi dengan YCF R1 sepanjang karirnya di dunia balap. Namun pada hari pertama tes, Fernandez dan R1 Oliveira mengalami kecelakaan dalam sprint MotoGP Argentina. Rider asal Portugal ini tertabrak Fermin Aldiger. Meski tidak patah tulang, Oliveira diminta segera pulang oleh para dokternya di Portugal sehingga harus absen dari sisa pekan balap. Para dokter mengkhawatirkan ligamen bahu kiri Falcao, sebab ligamen bahu ini sudah pernah cedera cukup parah pada 2023 ketika Oliveira tertabrak oleh Fabio Quartararo di MotoGP Spanyol. Pada Selasa, Speedweek pun melaporkan bahwa Oliveira berpotensi absen dari MotoGP Austin. Alhasil Yamaha harus putar otak demi berjaga-jaga andai pembalap Prima Pramac Racing itu benar-benar absen dari MotoGP Austin. YMR dan YMI dikabarkan berdiskusi demi mengubah rencana menurunkan Fernandez di Portugal sebagai pengganti Rea dan justru ingin menurunkannya di Austin sebagai pengganti Oliveira. Zarco secara spektakuler menduduki posisi ketiga di sesi kualifikasi, menyaingi Marc Marquez dan Alex Marquez. Dalam sprint Minggu 16 Maret 2025 dini hari WIB, Zarco sempat melorot ke posisi ke-6 sebelum akhirnya finish keempat usai menyalip Fabio Quartararo dan Pedro Acosta. Performa apik ia lanjutkan dalam balapan utama Senin 17 Maret 2025 dini hari WIB. Zarco melakukan start dengan baik meski melorot ke posisi keempat setelah tersalip Pecco Bagnaia. Ia pun tersalip lagi oleh Franco Morbidelli pada lap 3. Dan akhirnya harus post finish ke-6 setelah tersalip Fabio Di Giannantonio pada lap terakhir. Meski gagal naik podium, Zarco merasa sangat puas karena membawa Honda kembali ke papan atas.
Kepada Kanal Plus seperti yang dikutip Paddock GP, Zarco bahkan menyebut performa dan hasilnya di Argentina terasa mengagumkan. Juara dunia Moto2 2015 dan 2016 ini menyatakan ia tak lagi terlalu kecewa gagal naik podium, karena ia sudah mengerahkan segalanya demi meraih hasil terbaik bagi Honda dan LCR. Ia juga memetik banyak pelajaran setelah membuntuti begitu banyak rival paling kompetitif. Berkat hasil ini, Zarco menduduki peringkat kelima pada klasemen pembalap dengan koleksi 25 poin. Tertinggal 49 poin dari Marc Marquez yang ada di puncak dengan 20 seri tersisa musim ini. Brad Binder berjuang keras untuk bangkit dari kekecewaan di sprint race, meningkatkan posisinya dari start di tempat ke-11 menjadi finish di posisi ke-7 pada Grand Prix Argentina hari Minggu. Binder yang kini mengumpulkan 19 poin tertinggal 55 poin di belakang pemimpin klasemen Marc Marquez dengan hanya 2 balapan yang telah selesai musim ini. Meskipun ada beberapa peningkatan sejak akhir pekan pembukaan di Thailand, tim Red Bull KTM masih kesulitan untuk bersaing dengan para pembalap terdepan, melanjutkan pola yang sama dari musim lalu di mana mereka hanya tampil maksimal saat berada jauh dari posisi podium. Binder yang memenangkan sprint race sebelumnya di Termas pada tahun 2023 mengalami kecelakaan pada lap pertama sprint race hari Sabtu setelah bersenggolan dengan Franco Morbidelli. Binder kemudian hanya menyelesaikan 3 lap dalam sesi pemanasan hari Minggu pagi yang sulit. Tetapi start yang kuat dari grid membuatnya berada di posisi ke-7 pada lap pembuka Grand Prix. Binder berhasil menyalip Fabio Di Giannantonio untuk naik ke posisi ke-6. Namun, kurangnya gripan belakang pada RC16 membuatnya kembali turun ke posisi ke-7. Dia mampu menahan rookie Ai Ogura yang kemudian didiskualifikasi karena pelanggaran teknis dan tetap berada di depan rekan setimnya Pedro Acosta. Binder mengatakan bahwa dia senang karena memberikan segalanya sejak lap pertama dan berhasil meraih beberapa poin setelah insiden di sprint race. Dia menyadari bahwa akan sulit setelah penurunan performa ban, tetapi dia berusaha keras dan mencoba untuk tidak melakukan kesalahan. Sayangnya, posisi ke-7 adalah hasil terbaik yang bisa dicapai hari itu. Binder menambahkan bahwa timnya kuat dalam pengereman dan saat memasuki tikungan, tetapi mereka perlu menemukan lebih banyak grip pada tepi ban belakang. Setelah itu tercapai, segalanya akan menjadi lebih mudah bagi mereka. Konsistensi Binder membuatnya menempati posisi ke-7 dalam klasemen sementara kejuaraan dunia. Balapan berikutnya dalam kalender MotoGP akan berlangsung 2 minggu lagi di Austin, Texas untuk Grand Prix of the Americas.